حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Taala ala kulli hal, dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bersyukur baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Tetap bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, Allah janjikan Allah akan tambahkan nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Taala, Allah kasih kita kemampuan, kesempatan untuk bisa hadir pagi hari ini, subuh ini, untuk kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, kita berharap kepada Allah Taala ibadah subuh kita, sholat subuh kita, dan ibadah-ibadah kita yang lainnya, mudah-mudahan Allah terima dan Allah catat kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridha Allah Taala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam, teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Taala, pagi ini subuh Jumat berkah, subuh berjamaah yang sedianya kita laksanakan setiap bulan Jumat keempat. Karena bulan ini, bulan Desember, ada Jumat kelima, maka kita mengadakannya di Jumat yang kelima. Dan kebetulan kita berada di penghujung dari tahun 2022. 2 hari lagi kurang lebih kita akan masuk ke tahun 2023. Kita berharap tahun ini menjadi muhasabah buat kita agar tahun depan kita lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih baik ibadahnya kepada Allah Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah untuk mau'izah subuh kita pagi ini akan disampaikan oleh Ustaz Anton Susanto, dan insyaallah setelah tausiah nanti ada bakti sosial, yaitu pengobatan terapi ala Ustaz Anton Susanto. Dan terapi ini Bapak Ibu, metode terapi yang baru pertama kali ditemukan di dunia dan sudah diakui dan sudah sampai ke Singapura dan lain sebagainya. Insyaallah yang nanti punya penyakit, dan pasti kita semua punya penyakit, insyaallah nanti setelah tausiah ya ada terapi yang nanti akan terapi oleh Ustaz Anton Susanto ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendengarkan tausiah mau'izah yang akan disampaikan oleh beliau,
sekaligus nanti kita bisa mendapatkan terapi dan pulang dari sini insya Allah kita semua dalam keadaan sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Pada beliau Ustaz Anton Susanto kami mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan, Pak Didi tadi bilang sudah sampai Singapura, salah. Yang benar sudah sampai 9 negara. Arab Saudi, Korea Selatan, Hong Kong, Malaysia. Kesimpulannya 9 negara. Kenapa sampai 9 negara? Karena teknik yang saya akan terapi ke Bapak dan Ibu, penemu di dunia adalah saya. Bahkan di YouTube saya berikan sayembara 10 juta. Kalau ada link YouTube di Facebook, di YouTube, IG, Instagram, Twitter, dimanapun yang teknik demikian, kalah lama saya dengan yang lain. Contoh, saya tayang tahun 2020. Di bawah saya ada, maka saya berhak mendapatkan 10 juta. Dan itu saya sampaikan di YouTube dan alhamdulillah sampai detik ini tidak ada. Bahkan ada satu pemirsa YouTube yang kerjasama dengan negara-negara lain di Amerika, di Singapura. Ternyata link saya memang lebih awal yang tayang teknik pengobatan demikian. Karena sudah menjadi prinsip yang awal selalu tayang yang pertama, setelahnya tidur-tidur. Nah, alhamdulillah saya juga setelah mengajarkan kurang lebih sudah ke 6.000 orang. Dan hampir semua yang saya ajarkan di tempat mereka tinggal menjadi seorang terapis yang pengobatannya ngantri. Bahkan di Malaysia ada pengobatan yang ngantrinya itu 1 tahun dari sekarang sudah penuh slotnya. Dan itu alhamdulillah dengan izin Allah belajar sama saya. Ya paling itu penambahan dari saya. Ya, jadi alhamdulillah sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saya ulang lagi salamnya ya, dari ngantuk ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahar al-azizil ghaffar khaliqil jannati wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana fi dunyahu ja'alallahu faqrahu baina an-naini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tamu-tamu Allah, pada dasarnya setiap tamu pasti dimuliakan. Kita datang ke rumah orang pasti dimuliakan. Tuan rumah minumnya air putih, tamu minum teh manis. Kita yang hadir di sini oleh Allah Subhanahu wa taala pun dimuliakan. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Kita diberikan nanti kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita memperbaiki sholat, Allah akan perbaiki urusan kita. Ini penghujung hari Bu, menjelang tahun 2023. Pada hakikatnya kehidupan adalah setiap detik yang berjalan
menit yang berganti, jam yang berganti, hari, minggu, bulan dan tahun, kita hanya menunggu daftar kematian. Betul Bu? Kita ini sedang menunggu daftar kematian, yang kita tidak tahu kapan meninggalnya kita. Tadi saya kesini mau pakai mobil, akhirnya pakai motor. Kenapa? Saya mau ngeluarin mobil, tetangga meninggal dunia. Untung aja kagak hujan Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi kita dinasihati, pagi-pagi setelah dinasihati dengan apa? Dengan adanya kematian. Wa bil mauti wa hidup. Dan kematian itu nasihat Bu. Kalau kita dengan ceramah tentang kematian mungkin kurang greget di hati, tapi kalau sudah wujud kematian yang kita lihat, masih tidak ada perubahan takwa kepada Allah, bingung nanti malaikat bilangnya pakai apa lagi. Makanya saya setiap kali ada orang yang meninggal dunia, walaupun nggak kenal, saya berusaha untuk melihat wajahnya, apa yang ditinggalkannya. Kita ini dari pagi sampai malam cari harta, cari dunia. Dan kalau kita meninggal dunia, harta ini kita tinggalkan. Makanya Bu, sesibuk apapun kita, jangan pernah menunda sholat. Kenapa saya katakan jangan pernah menunda sholat? Karena kita tidak tahu kapan Allah panggil kita. Dikhawatirkan di saat kita menunda sholat, disitulah ajal kita. Di saat ajal kita datang, kita sedang menunda sholat, maka demi Allah kita mati dalam keadaan lalai terhadap sholat. Allahu Akbar. Makanya perintah sholat dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 boleh sering dibaca. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang Allah tentukan waktunya bagi orang yang beriman. Ternyata sholat itu ada cirinya bagi orang yang beriman. Apa cirinya? Tepat waktu, bukan mau kita sendiri. Makanya dikhawatirkan kalau kita sholat lalu waktunya kita atur sendiri bukan maunya Allah, takut-takut kita sholat tapi bukan termasuk ciri orang yang beriman. Kita masuk sekolah Bu, selalu telat. Memang kita dianggap siswa, tapi siswa yang tidak taat peraturan. Makanya ada satu ucapan ulama, kalau ingin diperbaiki dalam kehidupan kita, yang pertama kali yang diperbaiki adalah sholatnya. Saya Bu, Ramadan kemarin tutup pelatihan. Padahal omset saya Ramadan itu adalah saya checklist. Setiap yang saya pending total dari 1 bulan Ramadan itu 970 juta. Apakah rugi? Tidak. Air dibendung. Saya mau tanya nih Bu, air dibendung, kalau pas udah dibuka, airnya deras gak Bu? Jawab Bu, deras gak? Rezeki yang kita tahan demi taat kepada Allah, di saat sudah waktunya kita buka, gak berkurang. Subhanallah, ini saya rasakan betul Bu. Kenapa saya waktu Ramadan itu saya tutup pelatihan pengobatan? Karena cukuplah Allah berikan saya 12 bulan. Masa 12 bulan kita genjot terus dunia? Saya infakkan 1 bulan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil apa nikmatnya Bu? Takbir bisa nangis Bu. Allahu Akbar, tetes air mata. Kenapa? Di hati dan di pikiran tidak ada lagi konsep bagaimana 1 bulan itu memikirkan dunia. Dunia saya belajar tinggalkan. Kenapa? Seorang Anton dan kita semua akan meninggalkan dunia. Dan subhanallah, dengan izin Allah, setelah Ramadan selesai, dari berbagai macam negara, bahkan dari Korea bersilaturahmi ke rumah saya. Banyak datang. Kenapa saya memberikan kisah ini? Karena bentar lagi Ramadan. Ramadan ini tinggal menghitung bulan Bu. Jadi pada dasarnya setiap sesuatu hal yang ditahan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak akan mengurangi jatah kita. Bahkan yang tadi dalam hadis yang tadi saya baca, man kana fi dunya hamuhu ja'alallahu faqrahu baina annaini. Barang siapa yang dalam hatinya cinta terhadap kebesaran dunia, ja'alallahu faqrahu, dijadikan kefakiran baina annaini, di antara kedua matanya. Jadi semakin orang ambisi untuk mendapatkan dunia, semakin Allah tanamkan sifat kurang
Makanya yang pada korupsi itu Bu, pejabat bukan kurang harta Bu, tapi kurang ajar. Ya, kurang syukur yang tadi dibilang. Secara harta Bu, pejabat tuh nggak ada istilah miskin Bu. Bajunya aja kayak kantin baju. Senin beda, Selasa beda. Tapi kenapa masih korupsi? Karena di dalam hatinya cinta terhadap kebesaran dunia. Ini sudah disampaikan oleh Nabi, ja'alallahu faqrahu, dijadikan kefakiran baina annaini, di antara kedua matanya. Jadi matanya ini selalu kurang terus apa yang dia lihat. Ya, udah punya mobil Lamborghini masih kepengen Lamborghini itu. Udah Lamborghini, udah kebeli pengen Lamborghini lagi, pengen beli lagi helikopter, matanya selalu kurang terus mengantar. Coba jamaah Al-Furqan melihat motor Mio aja ini bersyukur ya, walaupun nyalanya juga susah ya, bersyukur memang adanya begitu. Udah pengen lagi coba. Dan jadikanlah ibadah itu sebagai puncak kenikmatan. Saya punya doa waktu Ramadan keren dan ini boleh diamalkan. Dan saya rasakan apa? Demi Allah Bu, nikmati makan kalah. Bahkan saya minta sama Allah dengan doanya, baru ikutin ya Bu, barang ikutin. Ini sudah ngerasain masalahnya. Ramadan saya libur pelatihan, omset saya 970 juta saya offin. Kenapa saya offin? Urusan dunia nggak ada habisnya Bu ya. Saya belajar bagaimana saya menafikan dunia agar dunia berlari kepada saya. Doa saya waktu miskin keren Bu. Waktu saya miskin doanya keren, ini jangan ikutin dulu. Waktu saya kenal Pak Dedi saya miskin Bu, motor butut aja susah nyala Bu. Tapi doa saya keren, ya Allah Rob, dunia ini fana, dunia ini sementara. Ya Allah Rob, jangan Kau berikan kepada hamba dunia yang hamba mencarinya susah payah, berletih-letih, berlelah-lelah, sehingga hamba habis waktu untuk mencari dunia, hamba sedikit waktu buat Engkau. Ya Allah Rob, hamba mohon kepadamu, jadikanlah dunia yang mencari hamba, bukan hamba yang mencari-cari dunia. Keren gak doanya Bu? Keren gak? Sama Allah dikabulkan Bu, dikabulkan. Saya kasih tahu nih Bu, kenapa dikabulkan? Udah jelas-jelas hari Jumat saya tulis di YouTube, di Google, Jumat libur. Orang paksa datang, berarti kan saya cari-cari dunia. Hari biasa jangan tanya. Nah doanya keren, kenapa keren? Karena saya minta sesuatu hal kepada Allah, yang urusan rezeki jangan saya yang mencari, biarkan dunia yang mencari saya. Gimana resep doa dikabulkan? Satu, resepnya ini saya kasih tahu. Ibu kalau pakai doa pakai mungkin sih, ya Allah berikan hamba harta yang banyak, rezeki yang melimpah. Boleh doa nih, tapi gimana caranya ya Allah? Tuh pakai begitu. Di dalam doa Allah gak pernah suruh kita mikir. Ud'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Tidak ada Allah nyuruh kita berdoa suruh mikir bagaimana hasil apa, bagaimana nanti jalannya, nggak ada. Tapi yang Allah minta adalah bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebat doa nih Bu ya, saya kasih tahu, bukan dalam lantungannya, bukan dalam bacaannya merdu, bukan, tapi dalam yakin hujan kepada Allah bahwasanya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Coba mana sangka coba mungkin kayak gini punya uang miliar, uang anggur tuh di rekening Bu. Ya bukan uang omset, bukan rumah itu mobil, bukan. Kenapa? Waktu saya miskin doanya keren, ya Allah Rob, hamba mohon kepada Engkau ya Allah, biarkan dunia yang mencari hamba ya Allah Rob. Dunia ini fana, dunia ini akan hamba tinggalkan. Jangan hamba habis waktu untuk mencari dunia yang akhirnya dunia ini akan hamba tinggalkan. Itu doa saya. Makanya kalau yang lagi susah jangan doanya ini, ya Allah Rob, berikan hamba rezeki yang cukup ya Allah. Ya sekedar buat kebutuhan, jangan mintanya yang banyak sekalian. Minta sama manusia jangan yang banyak, dikasih agak loh. Ya jangan kabur orang itu penjemput banyak-banyak, tapi minta ke Allah kudu yang banyak. Kudu yang banyak. Kenapa? Allah yang mempunyai segala-galanya. Nah bicara kenikmatan dalam ibadah, saya waktu Ramadan doanya gini, ikutin Bu, ikutin juga bapak-bapaknya. Mudah-mudahan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah, barang. Ya Allah, berikan hamba kenikmatan dalam beramal ibadah, melebihi nikmatnya minum di saat haus dahaga. Berikan hamba nikmatnya dalam beramal ibadah, melebihi nikmatnya makan di saat lapar. Berikan hamba nikmatnya dalam beramal ibadah, melebihi nikmatnya berhubungan intim di malam pertama. Itu doa saya. Itu doa saya, Pak. Alhasil apa? Ramadan maghrib lapar banget. Saya pantang buka puasa di rumah. Khawatir jadi nanti waktu ke masjid nggak kedapatan sholat sunnah. Iman naik tidaknya ketahuan, Bu. Ibu sholat berjamaah bagus, tapi ibu ketinggalan sunnah, qoblak, badiah nggak kerjain, merasa nyesel. Itu iman bagus. Saya punya masjid, tempat saya tinggal ada 3. Kalau di azan, tiba-tiba datang ke masjid sudah takbir, saya cari masjid yang lain. Untuk ngapain? Saya cari yang belum takbir, saya nyari qoblak, badiah dulu, cari qoblaknya dulu. Kenapa? Orang kalau dia ngerasain nikmatnya ibadah, jangankan ketinggalan berjamaah, jangankan ketinggalan wajib, ketinggalan sunnahnya aja sedih, Bu, sedih. Ibu kerja dengan bonus sedih nggak, Bu? Sedih. Coba tanya yang hadir di sini, kerja kagak bonus sedih nggak? Sedih. Kenapa sampai diberikan kenikmatan seperti itu? Karena doa yang tadi saya lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya mikir, gimana sih doa itu biar nikmat ibadah? Saya mikir akhirnya, kalau lagi minum haus nikmat banget, kalau lagi makan lapar enak banget, malam pertama berhubungan intim nikmat banget. Itu kan urusan dunia ya. Saya pikir otak saya, kenapa enggak itu saya jadikan doa ya? Akhirnya sepanjang Ramadan tidak ada haram doa kecuali doa itu yang saya sampaikan. Ya Allah, Rabb, berikan hamba kenikmatan beribadah melebihi nikmatnya minum di saat haus dahaga. Berikan hamba kenikmatan beribadah melebihi nikmatnya makan di saat lapar. Berikan hamba kenikmatan beribadah melebihi nikmatnya berhubungan intim di malam pertama. Subhanallah. Dengan izin Allah, ketinggalan sunnah nangis. Ini kenapa saya sampaikan di sini? Itu yang disebut halawatul iman, nikmatnya iman. Saya mau tanya sama jamaah, Pak, kalau badan enak, sehat, dikata makan ikan asin sama sambal, nambah nggak, Pak? Nambah. Kalau badan sakit, dikata sop kambing, gulai kambing, mau makan muntah, enggak? Sama nih, iman Bapak sehat, bagus. Azan berkumandang, dengar azan nggak mungkin santai-santai lari. Ini pernah saya sampaikan di dalam khutbah Jumat di sini. Saya ada tamu datang ke rumah saya, bawa uang 15 juta. Pak, saya pengen beli alat terapi Bapak, 15 juta. Oke. Di jam rumah saya kan tuh ada jam yang kalau azan bunyi. Pas dia ngeluarin duit 15 juta azan. Saya bilang, Pak, ini udah azan, kita ke masjid dulu. Kata yang ngeluarin duit apa dia ngomong? Pak, ini kan baru azan, Pak. Udah Bapak terima uang saya, nanti saya pulang. 15 juta Bapak hitung sebelum ngasih ke saya. Setelah ngasih ke saya hitung ulang, takut duitnya kurang. Gara-gara Bapak dibayar 15 juta, saya hitung duit, datang ke masjid saya ketinggalan takbir di awal, lebih baik 10 orang kayak Bapak gak jadi beli, gak masalah. Saya gitu kan, Pak. Langsung dia bilang, Masya Allah Pak Ustaz, saya seperti ditampar wajah saya. Hari ini demi Gojek, nongkrong di masjid, dapat order di masjid, azan berkumandang, bukan dia sholat dulu, dia jemput pelanggan. Bagaimana mungkin keberkahan Allah akan berikan? Allah Akbar. Pantaslah seorang antum susah atau layak berikan uang miliaran. Kenapa? Mampu membedakan mana perintah Allah, mana yang akan ditinggalkan urusan dunia. Itu dia kuncinya, Bu. Saya bicara seperti ini sebagai mentor, Pak. Saya sedih kadang lihat ojek online nongkrong di masjid, dapat order azan berkumandang, ditinggal di masjid, ditinggalin Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Paling berapa sih? 25.000 paling gede gocap. Coba bagaimana mungkin Allah akan firmankan kepada mereka, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bagaimana mungkin Allah akan angkat derajat kita? Bukankah di ayat surah Al-Imran ayat 26 itu Allah yang jadikan kecil jadi besar, yang hina jadi mulia, yang mulia jadi hina? Bagaimana mungkin kita ingin dimuliakan oleh Allah sementara hal-hal yang hina kita cari-cari, yang mulia kita tinggalkan? Itu dia kuncinya, Pak. Jadi bagaimana mungkin Allah mau mengangkat derajat kita untuk urusan dunia yang akan kita bawa mati, malah kita tinggalkan, malah kita ambil lebih awal. Makanya di kesempatan ini saya ingin memberikan, coba kalau ingin diangkat derajatnya sama Allah, dahulukan perintah Allah. Saya kemarin ceramah di Polres Pelabuhan, saya membahas tentang bab sholat tepat waktu. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz izin bertanya, saya ini pangkatnya rendah, sementara atasan saya perintah di saat azan berkumandang saya disuruh lanjutkan pekerjaan, mana pilihannya? Saya bilang, ikuti perintah atasanmu. Nah, ini jangan ditinggalin dulu dengan cara kayak gini, ntar gagal paham. Ikuti saja perintah atasanmu. Ditunda Pak Ustadz? Ya, saya bilang gitu. Kamu punya anak istri, memberikan nafkah istri hukumnya wajib. Tetapi di saat kamu izin kepada atasan, izin komandan mau sholat berjamaah, lanjutkan kerjaan, kamu dalam kondisi tertekan, tapi kamu ingin berjamaah, demi Allah, melanjutkan kamu dalam pekerjaan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala berjamaah. Karena memang bawahan selalu bisa ditekan, tapi ingat perasaan tidak bisa ditekan. Maka saya sampaikan dalam khotbah itu, hati-hati kepada atasan yang menekan bawahan untuk melanjutkan pekerjaan di saat dia mau berjamaah. Dosa dari pahala berjamaah ditanggung sama atasan. Setelah saya ceramah, atasannya meneteskan air mata. Pak Ustadz, seperti itukah dosa saya? Ya. Langsung dia berdiri, anak buahku sekarang, demi Allah, saya tidak akan lagi menyuruh kalian, memaksa kalian. Apabila sudah azan berkumandang, tetap suruh bekerja. Akhirnya sekarang di Polres Pelabuhan terbuka untuk sholat berjamaah tanpa ada tekanan melanjutkan pekerjaan. Allah Akbar. Dan itu setelah ceramah, ya Allah Pak Ustadz, bagaimana nih saya nih? Selama ini saya nggak tahu kalau saya menekan menyuruh anak bawahan saya suruh melanjutkan pekerjaan anak buah saya mau berjamaah, dan pahala berjamaah itu tetap dia dapatkan, tapi dosa untuk orang menghalangi berjamaah pada saya. Atasan demikian. Alhamdulillah sekarang atasannya sudah malah menyuruh anak buahnya kalau sudah sholat dikompor-komporin dengan mic dari masjid, waktunya sholat suruh ke masjid. Alhamdulillah. Nah, jadi bersyukur nih kepada jamaah Al-Furqan, tidak ada yang ditekan-tekan ya. Makanya sholatnya tepat waktu berjamaah ya. Kepada ibu-ibu yang dagang sebagai penutup ya Bu, jangan pernah menunda sholat gara-gara dagang Bu ya. Ayat ini sudah jelas sebagai penutup nih. Quran surat An-Nur. Rijalun la tulihim tijaratu wala bai'un an zikrillahi wa iqamis shalah. Laki-laki orang-orang yang tidak dilalaikan dari perdagangan dan jual beli, dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Ulama katakan makna jual beli itu kesibukan dunia apapun. Mau dia jabatan, mau dia bos, mau dia karyawan, makna jual beli adalah kesibukan dunia. Jangan pernah daripada melalaikan sholat. Kalau kita sudah prioritaskan Allah untuk taat kepada Allah, maka dunia nanti akan ditundukkan untuk orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, dunia ini akan menjadi sulit kepada orang-orang yang menghamba terhadap dunia. Ya, jadi begitu saja yang saya sampaikan. Ingat, pergantian tahun, introspeksi diri, tahun 2020 lebih banyak melalaikan kepada Allah atau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau banyak melalaikan kepada Allah, introspeksi diri, rubah, utamakan Allah. Kalau sudah mengutamakan Allah, tingkatkan lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, tidak ada kemuliaan daripada kemaksiatan kepada Allah. Yang ada adalah kemuliaan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah diri kita mulia karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melarang
kita bekerja. Bahkan Allah menyanjung orang yang bekerja kalau dalam kerjaannya tidak melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, begitu saja jam berapa? Udah sekali ya. Nah, jadi kalau ingin ketularan kayak saya, rezekinya melimpah banyak ya, berani meninggalkan keuntungan yang pasti. Ya Bu ya. Bu, sebagai penutup, kalau pengen mendapatkan yang lebih besar, berani meninggalkan keuntungan yang pasti. 15 juta di depan mata saya, disuruh tunda karena baru azan saya tinggalin, Allah ganti keuntungan yang lebih banyak lagi. Bang, bakso 5 bungkus, udah azan. Bu, maaf ya, udah azan, saya mau sholat dulu. Kalau ibu mau, nanti habis sholat saya layanin. Tukang bakso yang model begini nggak lama jadi tukang bakso. Kenapa nggak lama? Karena nanti diangkat sama Allah jadi bos tukang bakso. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau layanin terus, udah waktunya sholat, dilayani sampai habis, sholatnya ucuk, udah bubar sampai jamaah sholat, sampai mati jadi tukang bakso nggak kaya-kaya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, utamakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ustaz Halim udah kebaca kepengen calon kandidat direktur pertama, direktur Rumah Sakit Islam udah dapat info, mudah-mudahan amin. Amin ya. Nanti kalau Ustaz Halim jadi direktur Rumah Sakit Islam, ibu-ibu yang sakit ya tetap bayar ya. Begitu aja dari saya. Mohon maaf dari kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau terapi silakan ya. Saya maaf, saya kalau sengaja terapi satu orangnya 100.000, tapi kali ini gratis, nggak usah bayar ya. Gratis, nggak usah bayar ya. Gitu aja. Mudah-mudahan yang diterapi yang punya penyakitnya minggat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.